agak-agak seperti Fata Morgana, cuma saya telusuri lagi ternyata ini memang sosok ular. Cuma kalau saya prediksi ini adalah khodam ilmu dari yang ada di sini. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Tadi aku tertarik ke sini karena sempat melihat ada sosok Mbak Sarah, perempuan. Ya, hati-hati di situ. Di bawahnya itu ada sarang lubang ular. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Kalau kamu nggak sanggup, boleh kasih kode saya untuk teriak. Jangan sampai dipaksa. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Ada apa? Indonesia nak mau hati, mohon nak. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Saya awalnya hanya iseng sengaja membuat video, ternyata ada penampakan pocong. Kalau suara hanya dengar yang lain aja, semacam security, pamdal itu aja. Dia dengar suara di pohon nangka itu, suara kuntilanak. Pernah saya melihat sosok perempuan jalan menggendong bayi. Pas saya ikutin, saya tanya, dia nggak mau jawab. Saya nengok sebentar, nengok tuh sama sekali tuh ngilang. Saya cari di situ, badan saya sampai merinding. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi di program kesayangan Anda, Memburu Misteri Spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena selain tempat yang kami datangi di sini, memang sangat terkenal sekali dengan cerita-cerita mistisnya dan sudah menjadi urban legend bagi semua kalangan pecinta dunia mistis. Dan episode kali ini, selain Sarwijayanto dan juga Wisnu Ardana, saya menghadirkan bintang tamu kita, Vivi Buntaran, dan juga praktisi kita yang akan membantu kita di episode spesial kali ini, yaitu ada Haryo Talijiwo. Seperti apa cerita yang ada di sini? Kita akan ungkap semuanya, tentunya hanya di Memburu Misteri. Oke pemirsa, Memburu Misteri, saya sudah bersama dengan narasumber kita, Pak Kusnadi. Pak Kusnadi ini memang sudah cukup lama menjaga TPU Tanah Kusir ini dari 1978, dan pastinya beliau sangat tahu sekali bagaimana keangkeran tempat ini. Walaupun memang kalau misalnya kita lihat di sore hari tempat ini sudah tertata rapi dan terlihat indah, tapi cerita-cerita mistis itu masih saja tergaung oleh para pemirsa Memburu Misteri. Boleh cerita sedikit nih Pak, kejadian-kejadian mungkin yang dulu atau sekarang yang masih terngiang di ingatan Bapak? Tahun 80 itu di sini tuh di depan kita tuh ada pohon kecapi. Ini belum serapih ini ya? Belum. Tapi begitu pas kira-kira jam 11 ada suara tawa-tawa. Suara ketawanya itu laki atau Perempuan. Perempuan, oke. Menurut saya kuntilanak. Oke, ya. Nah terus saya langsung di sini. Nah begitu kita iniin,
pakai senter, bentuknya kayak monyet, rambutnya panjang. Begitu kita sambitin, dia terbang ketawa cekikikan. Terus ada apa lagi Pak yang Bapak masih ingat dan masih membuat Bapak merinding sampai sekarang? Ada orang Jara di sini, keluarganya. Nah, terus tiba-tiba pulang dari sini, dia meriang lah istilahnya. Meriang? Demam. Demam. Terus kata tetangganya, ditanya, pulang dari mana kemarin? Pulang dari Tanah Kusir, habis ziarah sama keluarga. Nah gitu, kata keluarganya bilang begini, jangan-jangan diikutin orang halus katanya di sana. Oke, mungkin yang paling santer lagi nih Pak, yang paling terkenal di sini. Sana ada pohon alpukat, Oke. di sana ada suara anak kecil nangis. Ada suara bocah nangis ya? Mana ya tuh bocah ya? Kenapa malam-malam kuburan? Nangis lagi. Dok. Itu ada kejadian lagi, mobil parkir sebelah sana, mundur. Setelah itu, Sorry, itu ada pengemudinya? enggak. Dari mana? Bisa jalan. Asik. Gimana keadaan? Ya biasa namanya kuburan keadaan apaan sepi. Mobil padahal udah di rem kok. Masih mundur sendiri. Belum kali ah. Oke, bagus. Yuk, terima kasih Pak. Sama-sama. Sekalian minta izin untuk melakukan penelusuran dan juga pembuktian, boleh ya Pak ya? Boleh? Oke, mari Pak, kita ayo. Halo Sarah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sorry. Halo Mas Aryo. Halo Mas, Adi. Ya. Oke, kita udah sama Sarah, udah sama bintang tamu kita, Vivi dan juga Mas Aryo. Nah, di sini kalian udah mendetek apa nih? Sedikit tadi lagi ngobrol sedikit kan emang di sini energinya apa ya bisa dibilang semerawut kan karena banyak banget. Iya. Jadi memang Mas Haryo dan aku juga harus fokus nih. Kita harus ngebagi bagian mana yang paling tertarik buat kita. Ya. Tadi gue sempat ngobrol sama narasumber kita, sempat dapat beberapa data sih. Memang dari tahun 80 emang tempat ini sudah sangat terkenal sekali dengan keangkerannya. Mudah-mudahan Sarah sama nanti Mas Aryo bisa nemuin sosok mana nih yang paling dominan. Kalau dari gue sih pengennya yang paling dominan dan ada cerita apa di balik ini semua. Karena walaupun ini semerawut, pasti nggak mungkin nggak ada pemimpinnya dong. Pasti. Ya kan? Pasti. Yuk kita mulai penelusuran, silakan Sarah, Mas Aryo. Gue penasaran sama ujung situ, Fat. Aha. Karena nggak tahu ya ini pohon besar ini, cuman kan katanya sih tidak bagian dari bukan bagian dari makam. Gue nggak tahu ini lagi. Pohon apa itu Sarah? Nggak tahu ini yang pohon besar. Cuma Sorry, yang mungkin pohon mungkin alpukat di tadi luar di mana ya? di luar pekarangan pemakamannya mungkin. Oke, Sarah pengen ngajakin ke sana, kita ikutin dulu aja. Mbak Vivi boleh ikut Mbak Sarah dulu? Waalaikumsalam.
numpang-numpang. Maaf. Tadi aku tertarik ke sini karena sempat melihat ada sosok Mbak Sarah, perempuan. Ya. hati-hati situ. Di bawahnya itu ada sarang lubang ular.